Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita lanjutkan untuk wawancara dengan Pak Rusmin yang menangani tanaman biomasa di KPH Pati. Selamat siang Pak Rusmin. Selamat siang Pak. Pak Rusmin bisa dimulai dengan perkenalan singkatnya, nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmin, dulunya Mandor Polter RPH Jember yang sekarang menjadi KRPH Sukolilo, Pak. Usianya berapa sekarang Pak Rusmin? Usia sekarang 42 tahun, Pak. Pak Rusmin, pada saat mungkin cerita tahun 2019 ya Pak Rusmin ya? Ya. Pada saat masih menjadi mandor, pada saat itu Pak Rusmin punya tanaman biomasa berapa luasnya? 20 TM1 19,6, untuk yang 20A 8,8 hektar. Kalau permasalahan Pak Rusmin pada saat mau menanam tanaman biomasa pertama kali apa yang dihadapi saat itu? Ya, pertama kali masyarakat bertanya-tanya dengan adanya itu kok kayak gini tanamannya. Setelah disosialisasi dan disosialisasi kepada Pak Asper dan jajaran Pak Kada dan pemegang wilayah tersebut, akhirnya masyarakat sadar dan bisa membantu kami untuk menjadikan tanaman tersebut, Pak. Apa yang ditanyakan masyarakat yang pertama kali itu? Pertama kali masalah tanamannya model pelong-pelongan tersebut, Pak. Dulunya kan berdasarkan bulu tanah, sekarang kan tidak gitu. Pelong-pelongan tadi 50% Pak ya? Iya Pak, iya itu Pak. Ya ditanyakan masyarakat cuma itu. Kok seperti ini tanamannya enggak bulut Pak? Karena sekarang aturannya seperti ini, kita berdasarkan aturan saja. Akhirnya masyarakat menerima aturan-aturan tersebut. Mungkin yang ingin saya tahu dulu, hambatan selanjutnya setelah masyarakat itu pada saat proses mau sampai dengan tanaman itu seperti apa yang dihadapi? Ya, pertama kali juga ada hambatan setelah disosialisasi, kita pendekatan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat membantu kita untuk menjadikan tanaman tersebut dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Ya, setelah ditanam Pak, mungkin ada kendalanya? Ya, ditanam ada kendalanya, cuma itu penyempretan. Mungkin ya masyarakat banyak yang lalai atau gimana, akhirnya saya dekati akhirnya bisa membantu kami untuk menyulam kembali dan menjadikan tanaman yang disemprot tersebut. Disemprot, banyak yang mati Pak itu? Ya, sebagian ada yang mati, bisa membantu kami. Membantunya seperti apa yang dilakukan Pesanggep? Ya, dengan bibit yang mati kita upayakan bibit bisa membantu kami untuk membantu penyulaman tersebut dan merawatnya bisa jadi sampai sekarang. Jadi langsung menerima gitu Pak, masyarakat tuh langsung mau membantu gitu, nggak ada yang biar saja atau gimana gitu. Terus kemudian untuk masyarakat itu kok kayaknya mudah gitu Pak ya, Pak Rusmin mengarahkan itu. Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Rusmin? Ya, kita pendekatan kepada warga untuk pendekatannya seperti apa yang ya penyuluhan pertama kali penyuluhan Pak. Kita kalau berbuat baik insya Allah ada jalan baik, demikian Pak. Model penyuluhannya mungkin Pak apa dikumpulkan terus Pak Rusmin ngomong atau door to door atau rumah ke rumah atau sambil nongkrong ke warung gitu? Ya, di samping di warung juga kita punya, di sana kan ada pembentukan KTA tersebut, kita silaturahmi kepada KTA untuk pesanggep yang nakal, kita kisaran alhamdulillah bisa membantu kami dengan menjadikan tanaman tersebut. Jadi ada Pak ya pesanggep yang nakal itu ya? Ada Pak, ada. Apa yang dilakukan terhadap pesanggep yang nakal itu Pak? Kita beri arahan lah Pak, kita beri arahan gini-gini atau apa. Mungkin kalau tidak membantu kami dalam menjadikan tanaman tersebut, silakan mengundurkan diri dari penggarap
bertani, dari lahan bertani saya kan akhirnya dia itu banyak yang tidak punya lahan, akhirnya kan bisa membantu kami Pak, demikian Pak. Ya. Terus tanaman tahun 2019 itu pada saat penilaian pertama persen tumbuhnya berapa Pak? Alhamdulillah bisa mencapai 96%. 96% ya. Kalau mungkin tahun 2020 bisa bertahan sampai berapa persen? Alhamdulillah sampai 2020 ini masih bagus, masih di atas 97-96% Mas. Nah, untuk menjaga itu Pak, mempertahankan itu apa yang dengan lakukan pada sebelum dengan pindah jadi ke RPA itu? Ya kita dulu membentuk KTH, ya saya titip dengan tanaman saya biar jadi selama saya masih di Jember, tolonglah dibantu pakarnya dan mandor-mandornya supaya tanaman tersebut bisa eksis di akhir daur. Saya bukan. Nambah nggak tahun 2020 Pak Rusmin punya tanaman berapa luas? 215 Pak. Punya berapa mandor? 4 Pak. Terus bagaimana ini ceritanya tanamannya di saat Pak Rusmin jadi mantri ini? Hasil penilaiannya berapa persen hasil nilainya? Masih 92%, 93%. Oke. Kalau di tempat yang baru ini kendalanya apa Pak Rusmin? Pak, kendalanya di penggarapnya Pak, pusat. Gimana? Pesanggamnya kenapa? Gak nakal Pak. Nakal-nakal. Berapa persen yang nakal? Nakal-nakal diambil 50% nakal. 50% nakal. Tapi kan tanamannya sukses. Itu triknya gimana Pak? Triknya gimana nih? Ya kita menjalankan berdasarkan peraturan yang ada. Akhirnya kan yang satu membuat kesalahan, yang satunya enggak. Akhirnya kan bisa untuk acuan kami dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan akhirnya bisa membantu pekerjaan kami di lapangan Pak. Menjadi acuan tuh maksudnya seperti apa? Yang satunya bekerja dengan baik, satunya nggak baik, terus apa yang dilakukan Pak Rusmin untuk mengarahkan yang nakal-nakal tadi? Ya itu contoh yang baik kan bisa untuk acuan kami dalam menegur pesanggem yang nakal tersebut Pak. Akhirnya kan akhirnya bisa terarahkan dan terkendali untuk masyarakat yang nakal. Demikian Pak. Bisa dicontohkan mungkin Pak kalimat menegurnya Pak Rusmin kepada pesanggem yang nakal tuh contohnya apa? Bisa bahasa Jawa atau apa Pak? Terserah pada saat itu Pak Rusmin pakai bahasa apa gitu. Ya misalkan gini, misalkan kan untuk masyarakat sekarang kan kritis di pertanian dan untuk lahan milik kan masih kurang. Yang diutamakan untuk sekarang kan pertanian di perhutani. Misalkan Bapak tidak mau menggarap, silakan mengundurkan diri dari garapan kami. Masih ada yang mau untuk kerjasama dengan perhutani. Demikian Pak. Langsung gitu kan Pak ya? Iya Pak, rasanya langsung gitu banget. Gitu ya. Terus langsung ikuti juga gitu ya? Bisa mengikuti, akhirnya kan kalau tidak bisa mengikuti silakan mengundurkan diri dari garapan tersebut. Misalkan kamu tidak mau, silakan. Ada yang mau kok, saya gitu Pak. Kan sempretan Pak ya, yang banyak kasusnya itu ya? Iya, ya. Itu memang disemprotkan ke tanaman biomasanya apa tidak sengaja Pak? Banyak. Ya mungkin disengaja Pak. Itu masih ada larian yang akhir juga ada, terus juga ada, itu jelas disengaja untuk menghalang-halangi ayam atau apa gitu. Pernah Pak jenengan langsung menegur yang itu melakukan nyempretan itu? Pernah Pak, pernah. Gimana? Oke Pak, siap membantu Pak. Ya maafkan kami ya Pak untuk bisa menggarap lahan ini. Suruh nanam lagi yang mati nanti tadi? Iya Pak, saya usahakan bibit dan alhamdulillah bisa dibantu masyarakat tersebut Pak.
yang nanam masyarakat gitu ya, dengan yang nyadar bibit gitu ya. Iya Pak. Pak Rusmin mungkin bisa sebagai penutup cerita, mungkin Pak Rusmin bisa memberikan pesan-pesan kepada mandor-mandor di lapangan yang menangani tanaman biomasa. Ya, alhamdulillah dengan kendala-kendala atau rintangan kita dalam melaksanakan pekerjaan di hutan itu pasti ada. Yang penting kita semangat, pantang menyerah, dan terus berjuang untuk berhutani supaya berhutani ke depannya tetap eksis dan hijau kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rusmin atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat bekerja kembali Pak Rusmin. Salam untuk keluarga dan teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.